Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat bertemu kembali dalam program Damai Indonesiaku yang hari ini disiarkan langsung dari Masjid Jami Nurul Madinah, Jalan Raya Cilandak KKO, Ragunan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, saat ini jutaan umat muslim sedang berada di Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji. Masya Allah, sungguh nikmat yang sangat luar biasa dan merupakan harapan bagi semua umat muslim untuk menginjakkan kakinya ke Mekah untuk menunaikan panggilan dari Allah. Dan pemirsa, tema kita hari ini yaitu bagaimana menata niat untuk ibadah haji yang akan disampaikan oleh para ustadz dan kiai yang sudah berada di dalam bersama sahabat saya Mas Agung Izul Haq. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillah guru-guru yang hari ini hadir akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita yang kami cintai, Kiai Haji Haris Hakam, Kiai Haji Amir Faisal dan Ustadz Kasif Her. Dan seperti biasa untuk mempertajam tema kita akan elaborasi nanti dalam segmen tanya jawab di segmen 4 dan 5 tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan Kiai Haji Haris Hakam, yang Allah cintai Ustadz Kashif Khair, Bapak Ibu semua, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Ibu-ibu yang hadir di sini, siapa yang belum pergi haji? Kita doakan semoga semua kita dimudahkan pergi haji. Semua kita dimudahkan bolak-balik tanah suci. Semoga rezeki kita berlimpah dengan keajaiban kekuasaan Allah. Dan kita dimudahkan pergi haji. Bapak-bapak yang belum pergi haji siapa? Insya Allah, semua insya Allah dimudahkan. Kuatkan niat, karena ketika niat sudah kuat, Allah akan buka pintu menuju tanah suci. Caranya bagaimana? Berapapun kita rezeki punya, masukkan tabungan untuk haji. Entah itu 1.000 perak, 2.000 perak. Dan ketika sudah kuat niat, jangan dipakai untuk yang lainnya. Suatu saat pasti
Allah Maha Kaya. Dan Nabi memastikan innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Setiap amal dia tergantung kekuatan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kekuatan niatnya. Seorang kakek tua hari itu ketemu saya sedang pergi haji. Dan saya membimbingnya. Saya bertanya, "Kek, kok bisa pergi haji?" Kata kakek ini, "Aku menabung, Nak. Sejak aku masih muda, aku jualan bakso. Setiap kali aku dapat, aku masukkan celengan. Sekarang setelah umur 70 tahun, celengan itu baru lengkap untuk berangkat haji." Perhatikan apa kata para ulama. Idza sadaqal azmu wadahas sabil. Ketika sebuah niat sudah menjadi kokoh dan tak tergoyahkan, maka pasti Allah akan buka jalan menuju sebuah cita-cita. Inilah dia rahasia ibadah haji. Makanya Bapak Ibu, haji itu maknanya adalah al-qasdu, menuju. Apa yang kita tuju? Qasdu baitillahil haram. Kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menuju ke sana? Karena kita hambanya. Kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita ingin melihat rumah Allah. Nanti di surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Puncak kebahagiaan seorang hamba ketika dia hatinya, perasaannya selalu ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Bertawaf di sana, meneteskan air mata satu persatu. Air mata paling mahal, air mata yang akan menjadi pembela dari api neraka. Itulah keindahan hamba-hamba Allah yang pergi haji. Di hari itu sang hamba berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Mereka meninggalkan keluarganya, kerabatnya, orang terdekat dengannya, usahanya. Hanya yang ada ketika itu adalah bahwa aku akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Keindahan tak terhingga. Karenanya ketika dia bertawaf, bersa'i, bertahallul menuju Arafah, wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, setelah itu menuju Mina, melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 masih di Mina, mabit, melempar ula wusta Aqabah, lalu balik ke Baitullah, ke Ka'bah, tawaf sa'i, tawaf ifadah, dan selesai. Itulah perjalanan luar biasa. Ibadah haji intinya Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah perpindahan dari tempat ke tempat. Sebuah kepatuhan total seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wahai hambaku, engkau hambaku? Iya. Tunduklah kepadaku." "Siap ya Allah." "Lepaskan baju kebanggaanmu." Lepaskan. "Ganti 2 helai kain ihram." Ganti. Maka dia sudah siap-siap menuju mikot. Berangkat ke mikot, menuju mikot. Sampai di mikot, berniatlah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Berangkatlah dia ke tanah suci. Tawaf, maka dia bertawaf. Sa'i, maka dia bersa'i. Cukur rambutmu, maka dia bercukur. Berangkatlah ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, berangkat ke Mina. Berangkatlah ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berangkat ke Arafah, wukuf di sana. Berangkatlah ke Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, berangkat ke Muzdalifah. Berbondong-bondong, pemandangan di Muzdalifah mirip seperti pemandangan padang mahsyar. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia terbaring lalu bangkit di waktu fajar, mirip seperti bangkit dari alam kubur. Dan begitu di saat itulah dia dalam kondisi siap-siap salat subuh. Habis fajar, berangkatlah dia. Kata Allah, "Berangkat lagi." "Kemana ya Allah?" "Berangkat ke Mina." "Untuk apa ya Allah?" "Lempar Aqabah." Maka dia lempar Jumrah Aqabah. Setelah itu menetap di Mina, wukuf, mabit di Mina, menetap di Mina, mabit di Mina selama 3 hari. Ada yang 2 hari, itu 11, 12 nafar awal. Sampai 13 nafar tsani. Nafar awal maksudnya pulang duluan. Nafar tsani maksudnya pulang terakhir. Itu dia jemaah haji barakallahu. Ketundukan total. Sami'na wa ta'na. Apa kata Allah? "Aku hanya ikut engkau ya Allah." Pak Ustadz, apakah ada bacaan khusus?
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Kata Allah, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Pak Ustadz, aku hanya bisa baca istighfar. Baca istighfar. Pak Ustadz, aku hanya baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Apa yang Bapak bisa baca? Tidak ada rukun dalam ibadah haji berupa bacaan. Berbeda dengan solat. Ada bacaan Al-Fatihah. Enggak baca Al-Fatihah, enggak sah solatnya. Tapi dalam ibadah haji tidak ada bacaan khusus. Bapak Ibu baca istighfar, baca istighfar. Baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah sah hajinya. Yang paling penting, siapkan bahwa ini adalah ibadah fisik. Allah menyiapkan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang kuat. Bahwa ini hamba yang kokoh jiwanya, kokoh jasmania. Maka hamba ini menjadi kuat bermartabat. Karenanya ketika Bapak Ibu membaca surah Al-Hajj, di dalamnya ada ayat tentang perang. Apa hubungannya? Bahwa ibadah haji persiapan sang hamba untuk menjadi hamba yang beribawa di muka bumi. Tidak boleh dijajah, tidak boleh dipermainkan. Bahwa ini hamba Allah yang punya harga diri, punya martabat, dan tidak boleh dipermainkan. Seperti itulah hakikat haji. Karenanya kalau pergi haji Bapak Ibu, jangan hanya diambil ritualnya, tapi ambillah makna terpenting bahwa hakikat tauhid aku di tanah suci mengagungkan Allah, hakikat persatuan umat Islam seluruh dunia bahwa aku punya saudara di seluruh belahan bumi, dan yang ketiga adalah hakikat persiapan menjadi umat terkuat beribawa membawa rahmat kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih Abi yang telah memberikan kembali gambaran kepada kita betapa ibadah haji adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa sekali. Nasihat tadi insya Allah akan membangun optimisme kita bahwa kelak Allah akan memanggil kita. Dan jangan lupa, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu. Kadang-kadang kita salah memaknai bahwa haji adalah bagi yang mampu. Siapa tahu justru Allah akan memampukan kita sesuatu yang tidak mungkin kita raih. Disinilah pentingnya kita menguatkan niat. Insya Allah Kiai Haji Haris Hakam nanti akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini bersama kami Damai Indonesiaku.